Baru-baru ini, Farel Prayoga mengadakan wawancara singkat ketika ditemui rekan wartawan bersama dengan manajernya Om Rais. Dan di situ terjadilah tanya jawab antara Farel dengan rekan-rekan wartawan. Secara pribadi senang ya bertemu dengan ibu kandung. Sudah lama 14 tahun gak ketemu. Aku sebetulnya gak tahu di posisi itu kalau aku ketemu ibu kandung karena itu memang surprise dari manajer aku. Kemudian rekan wartawan pun bertanya kapan mereka bertemu. Farel lalu menjawab, 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu itu posisinya kalau nggak salah aku pulang sekolah. Kayaknya ngebahas apa ya, udah lama lah pokoknya kita ngebahas waktu itu. Benar-benar campur-campur sih bahasanya. Dan setelah 14 tahun nggak ketemu, mungkin apa yang dirindukan dari orang tua kamu? Pastinya 14 tahun gak pernah ketemu, yang aku butuhin pertama ya pastinya pelukan. Pelukan dan obrolan, ya pokoknya kayak gitu. Ada curhatan gak? Pasti ada ya, karena emang aku ngobrol tuh bener-bener lama banget. Bener-bener lama banget. Dan aku sendiri pun ikut ibu aku ya. Kalau aku pribadi emang pengen hidup sendiri aja ketemu ibu aku. Benar-benar sekedar pure untuk ketemu, dan kita kan umur gak ada yang tahu. Jadi yang penting udah pernah ketemu, gitu aja sih. Aku menghargai beliau karena emang beliau juga udah punya keluarga lagi. Menghargai privasi mereka. Yang pasti ada rasa canggung karena ini udah 14 tahun dan cukup lama menurut aku kita gak ketemu. Jadi memang agak canggung dan asing semacam itu. Kemudian rekan wartawan pun kembali bertanya, berarti memang tujuan dasarnya mau tetap menjalin silaturahmi ya? Iya betul sekali, tujuannya ya sekedar silaturahmi. Dan yang pasti nggak ada alasan tertentu sih, secara pribadi kita nggak perlu ceritain ya ke depannya seperti apa hubungan Farel dengan ibunya. Dan yang pasti Farel pun hanya berharap ke depannya seperti biasa agar mereka bisa ngobrol walaupun hanya lewat telepon. Mungkin kalau emang ketemu ya udah kita ketemu. Mungkin kalau ada waktu kita ketemu, ngalir aja yang ada di depan kita jalani. Kemudian teman-teman wartawan pun kembali bertanya, oke komentar kamu tentang orang tua tiri kamu sendiri nih yang mengakui mengambil wali itu siapa? Wah kalau itu ceritanya panjang sih, mungkin aku nggak bisa jelasin satu-satu, karena gimana ya, yang tahu ceritanya kan cuma aku, manajer aku sama keluargaku sendiri. Sudah ya paling itu aja sih, 14 tahun ada rencana untuk ngajak tinggal bersama nggak Bang? Dan di sini pun Bang Rais ikut bantu menjawab. Waktu ketemu mereka udah sempat jalan kok, udah jalan ke mall, udah makan bareng. Pas pertemuan kemarin itu juga masih komunikasi, masih terjalin alhamdulillah, masih berjalan baik walaupun hanya lewat telepon. Dengan ayah sambungnya sendiri mungkin seperti apa? Kalau kemarin kan baru ketemu ibu kandung ya, gimana tuh sama ayah sambung kamu? Kalau ayah kamu sendiri responnya setelah kamu bertemu dengan ibu? Belum ada respon apa-apa, tapi yang pasti dia akan menyediakan waktu khusus buat ibu untuk aku. Oke, mungkin hanya seminggu sekali weekend kita bisa bareng. Tapi nggak tahu ya bisa seperti itu atau enggak. Karena ibu kan juga punya keluarga sendiri. Yang penting kita udah bisa kontak-kontakan lewat telepon. Dan apakah akan mengambil kembali Farel untuk tinggal bersama ibunya? Ya doakan saja yang terbaik. Seandainya ibu ingin tinggal bersama Farel, Farel mau nggak? Farel kemudian pun menjawab, belum tahu sih ya, aku nggak bisa kasih keputusan juga. Dan emang ibu aku sejauh ini nggak ada pikiran ke situ sih. Rekan wartawan tidak lupa juga menanyakan seputar kehidupan sekolah Farel. Kehidupan sekarang ngalir aja sih, di sekolah baru ya, tempat baru, lembaran baru, ngalir aja, adaptasi. Kalau dibilang di Jakarta mungkin seperti apa, apalagi di sekolah baru. Kalau adaptasi aku aman-aman aja karena emang aku pribadi yang sudah lama juga di Jakarta. Jadi kalau masalah sekolah ya enggak sampai seminggu sudah dapat teman kok. Udah 2 hari aja langsung dapat teman. Rekan wartawan tak lupa juga menanyakan tentang karir Farel. Untuk karir sendiri, kalau karir pastinya terus ngeluarin karya ya, ngeluarin karya terbaru, tetap terus berjalan terlepas dari masalah yang ada, karena tetap aku jalan sudah mulai ada job. Bang Rais pun kemudian ditanya, emang udah ada job ya Bang? Oh udah ada, tapi menyesuaikan dengan jadwal sekolah Farel. Kalau misalnya Sabtu dan Minggu atau hari libur, kita ambil job, kita ambil senyamannya anaknya aja sih.
Kalau saya sih berarti tidak akan memaksakan, kata Bang Rais seperti itu. Wartawan kemudian bertanya tentang jadwal Farel dan kemudian Bang Rais pun menjelaskan bahwa semuanya mengikuti kemauan Farel saja. Berdasarkan waktu yang ada, jika libur sekolah, jika Farel nyaman, dia akan mengambil job tersebut. Bang Rais tidak mau memaksakannya kepada Farel. Dan untuk rekan-rekan wartawan, Bang Rais juga meminta agar mereka pun bisa menghargai privasi mereka. Ada rasa canggung itu pasti, karena 14 tahun waktu yang cukup lama mereka tidak bertemu. Asing, canggung itu sudah biasa, tapi yang pasti sekarang sudah bisa menjalin silaturahmi dengan sebaik-baiknya. Karena kan emang tujuannya itu ya, untuk silaturahmi, untuk tetap menjaga hubungan baik. Ada alasan tertentu nggak sih Bang dari pertemuan kemarin? Pasti ada ya, itu pribadi sih nggak perlu diceritakan sama teman-teman wartawan. Dan untuk kedepannya mungkin mau seperti apa hubungan Farel dengan ibunya? Farel kemudian menjawab, untuk kedepannya mungkin kayak biasa aja ngobrol-ngobrol lewat telepon. Mungkin kalau emang ketemu ya udah kita ketemu. Mungkin kalau ada waktu kita ketemu ngalir aja apa yang ada di depan kita lakuin aja. Oke, dan kemudian Farel pun akhirnya menjawab beberapa pertanyaan dan yang pasti Farel meminta semua rekan-rekan wartawan untuk mendoakannya. Dan momen haru Farel Prayoga bertemu dengan ibu kandungnya setelah 14 tahun itu merupakan hadiah ulang tahun yang paling indah. Iya, di pertemuan yang difasilitasi oleh Rais sang manajer menjadi kejutan penuh arti di perayaan ulang tahun penyanyi cilik yang kini beranjak remaja di usianya yang ke-15 tahun. Saat itu, pastinya ada ibu Farel yang datang ke rumahnya dan Farel tidak tahu apa-apa. Dia pulang sekolah. Tiba-tiba Rais datangkan ibunya sebagai kejutan untuk penyanyi yang sudah mempopulerkan lagu Ojo Dibanding Ke itu. Lantas seperti apa tangis haru dan perasaan Farel saat bertemu dengan ibu kandung yang sudah terpisah selama 14 tahun lamanya? Benarkah perasaan Farel campur aduk saat bertemu ibu kandungnya? Benarkah setelah belasan tahun ini adalah pertemuan pertama Farel dengan ibu kandungnya? Namun benarkah juga diakui Farel kalau sebenarnya ia belum siap bertemu dengan ibu kandung yang sudah melahirkannya? Apakah ini ada kaitannya dengan dirinya yang mengaku capek menjadi tulang punggung keluarga? Pertemuan pertama dengan sang ibu ternyata hadiah kejutan yang diatur oleh sang manajer Rais seperti yang ia tulis dalam akun media sosialnya. Bismillah Farel, inilah kado terindah buatmu dari Om Rais di ulang tahunmu yang ke-15. Inilah surgamu, ibu yang telah bersusah payah mengandung dan sampai melahirkanmu. Inilah surgamu yang telah lama kamu cari dan hari ini kamu bisa melihat langsung wajahnya setelah 14 tahun berlalu. Diakui Farel, ia merasa bahagia akhirnya bisa bertemu dengan ibu kandungnya yang setelah hampir 14 tahun terpisahkan. Dan ia tidak tahu karena itu kejutan dari manajernya serta dirinya pun merasa sangat terkejut. Diakuinya juga, ini adalah pertama kalinya pertemuan dengan ibu kandungnya dan dia pun mengatakan perasaannya sangat campur aduk. Bahkan saat dirinya bertemu kembali dengan ibu kandungnya, Farel tidak bisa mengucapkan apa-apa dan hanya bisa memeluknya. Sampai jumpa kembali di channel Besti Rumpi. Wow. See you Besti.